تسليما بقدر عظمتك فيه. Bapak Ibu hadirin wal hadirat jamaah Haji Jami'ah Darussalam Allah, wabil khusus Ustaz Haji Udhori, Akhilal Karim Ustaz Ahmad Rafiq, dan Bapak Ibu semua yang sangat kami muliakan, kami hormati. Syukur alhamdulillah pada pagi ini kita bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kajian pagi ini disertai hidayah dari Allah dan kita semua dapat ilmu yang bermanfaat dan barokah. Alhamdulillah walilmu'minina bil sholihat wali hajatina wa hajatil lana wa lahum ba'ana. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak Ibu yang kami hormati, pertama kami ingin mengucapkan masyarakat lillah di tengah jalan ketemu Yai Hambali. Kami ucapkan syukur alhamdulillah pagi ini bisa bertemu kembali. Alhamdulillah. Ke pasar tuli beli arloji, saat pulang membawa bumi. Pagi ini kita semua mengaji. Semoga pikiran tenang, hati jernih. Amin. Kalau Bapak Ibu ke Balikpapan, jangan lupa beli durian. Setelah kula jenengan melakukan pengajian, biasanya dilanjutkan dengan sarapan. Allahumma. Bapak Ibu yang kami hormati, pagi ini temanya adalah menghidupkan hati dengan tawadhu. Syekh An-Nawawi Al-Hakawi dalam kitabnya Naswaibul Ibad, beliau mengutip satu khobar, tafakkar sa'atin khairun min ibadati sittina sanah. Berpikir 1 jam saja itu kemuliaannya, pahalanya, derajatnya melebihi ibadah sunnah selama 60 tahun. Berpikir 1 jam itu ganjaran melebihi ibadah 60 tahun. Pertama, dari khobar ini qala Ali karramallahu wajhah, Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu, la ibadata kat tafakkur. Boten enten ibadah yang kebaikannya, keutamaannya, pahalanya melebihi kebaikan dan keutamaan ibadah tafakur. Wa qala ba'dul 'arifin, sebagian ulama ahli ma'rifat, wali-wali Gusti Allah, dawuh al-fikratu sirajul qalbi. Berpikir itu merupakan sitarnya hati. Berpikir itu bisa menerangi
Faida dahabat fala itu alam. Apabila kula jenengan berhenti berfikir, maka cahaya yang ada di dalam hati kula panjenengan sedaya akan redup, bahkan akan padam dan hilang. Di antara proses berpikir itu salah satunya adalah seperti pengajian. Pengajiannya kan pikir gitu. Sehingga kadang-kadang ada tanya jawab setelah pengajian untuk mendalami kajian yang telah disampaikan. Itu adalah proses berpikir. Bapak Ibu, bahayanya kalau jenengan pikiran ini nggak pernah digunakan. Itu pulau nggak. Halo, nah, tes. Pulau ini nggak ada apa. Tes panjang pulau sepuh. Dan di desa namanya Melut Mantuk Lamongan Ripo. Tes. Mbah kula niki semakin sepuh niku ternyata semakin lemah dan akhirnya hilang ingatan. Wong Jawa menyebut pengkul. Lah sing aneh wis mari dikei mangan jare belum. Itu enten apa mboten ngerti? Masyaallah. Akhire bebek kula itu sering dijadi katanya boten laten. Lah maling kula gak ada guru, mungkin panjenengan di Pulau Pirang ada mungkin ada yang sama Romo yang Husen Elias Mojokerto. Usianya sudah 100 tahun lebih. Masya Allah. Iya baik kula sowan kali hamdan kata-kata rekaman terus Quran kula niku kali manten ngomong sowan kali kula kejenti dawuh seyale tatu tuh nih sak jus ngoten. Lah ngoten niku pun cerita dawuh tentang sejarah masa lalu, nama-nama sing diciptakan itu masih ingat. Jadi karena setiap hari piyambake niku krono hafal Quran dan Qurannya selalu dibaca sehingga pikirannya tidak pernah berhenti. Karena itu Bapak Ibu, Rasulullah SAW sangat menghargai orang yang datang pengajian karena ini adalah merupakan bagian proses berpikir. Sehingga dawuh Kanjeng Nabi sampaikan, man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'a. Sapa wong sing medal saking liyane datang ke majelis ilmu niatnya ngaji kaya kula panjenengan iki, fa huwa fi sabilillah, maka mendapatkan pahala setara dengan apa? Jihad fi sabilillah hatta yarji'a, sampai kembali pulang ke rumah masing-masing. Masya Allah, jihad ini luar biasa. Umpama diparingi mati dalam keadaan jihad ngaji, maka matinya tercatat sebagai mati syahid. Nah, jihadnya saudara-saudara kita di Lebanon, di Gaza, Palestina, Iran saat ini adalah perperang melawan Israel dan Amerika. Taruhannya nyawa oleh global. Satu-satunya negara Islam yang berani melawan dikdaya Amerika yang senjatanya super canggih yang tidak ada duanya di dunia hanyalah Iran. Maka
sekarang pas wayang ngaji ngantuk ketiduran sampai kulo mantun ceramah, jangan dibangunkan karena tidak mengurangi pahala hajian fisabilillah. Sing penting wis niat dan teko. Adapun tidur sampai mari moro-moro betul berkat itu bonus alhamdulillah. Cuma jatuh kabeh tak tinggal kali. Ya manono ya. Masya Allah. Ini adalah bagian proses berpikir. Hati kan resah juga gelisah jika hidup tidak ibadah. Tanamkan cinta pada yang esa dan juga rindu pada Rasulnya. Apa tuh kapan? Halo, mengantuk? Ayo sama-sama. Allahul kafi Rabbuna al-kafi Wasodana al-kafi Wajadana al-kafi Likulil kafi kafana al-kafi Wanimal kafi alhamdulillah. Banyak burung di tengah sawah terbang melayang berkicau riang. Jikalau hati sedang gelisah, baca sholawat itu obatnya. Sholatullah salamullah ala Rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Assalamualaikum. Ngaji ini kudu untuk santai iki sampai jam soalnya. Bapak Ibu yang kami hormati, karena itulah kemudian penghargaan Rasulullah luar biasa kepada orang-orang yang berpikir. Sampai-sampai yang baik itu Rasulullah dahulu mani jedatal hakim fasoba falahu ajrun. Apabila ada seorang ulama, seorang mujtahid, seorang hakim beristihad tentang suatu masalah, kalau benar mendapatkan dua pahala. Wa in ijtahada fa'aqa falahu ajrun. Apabila sudah beristihad kemudian ternyata keputusan dan kesimpulan yang diambil salah, maka tetap mendapatkan pahala satu. Bapak Ibu, istihad itu adalah mengerahkan daya dan pikiran untuk merumuskan suatu hukum. Contoh, seringkali berbeda antara keputusan NU dan Muhammadiyah. Ya, ini masalah apa? Penentuan awal Ramadan dan hari raya. Karena memang menggunakan metode yang berbeda. Nih wong NU itu metode melihat bulan itu dengan melihat langsung. Tapi kalau Muhammadiyah dengan ilmu hisab. Nah, sehingga seringkali antara ilmu hisab dan ruqyah itu kesimpulannya berbeda. Tahun kemarin Muhammadiyah menentukan Ramadan tanggal 1 lebih awal daripada orang NU dan juga pemerintah. Kenapa benar? Nah, padahal yang namanya tanggal 1 itu cuma siji. Kenapa benar? Tapi kok akhirnya jadi walaupun demikian, karena menentukan tanggal 1 atau tidaknya ini adalah merupakan proses berpikir. Nek Muhammadiyah dengan metode namanya hisab, wong NU ya, maka sama-sama benar di hadapan Allah. Cuma
Andai kata sing bener wong NU dapat 2 pahala. Pahala karena benar, yang kedua pahala karena mengerahkan daya dan pikirannya yang namanya proses berpikir. Andai kata salah, tetap dihukumi benar, cuma mendapatkan 1 pahala. Pahalanya benar gak oleh, tapi yang dikasih pahala karena proses berpikirnya. Artinya walaupun ikut ilmu hisab maupun ru'yah, NU maupun ru'yah sama-sama masuk surga, cuma nanti tingkatannya mungkin berbeda. Makanya surga itu kan ada namanya Jannatul Na'im, Jannatul Adn, Jannatul Firdaus. Sing penting podo-podo mlebu surga. Bu MP swarga mawon alhamdulillah. Apalagi sampai masuk kan katanya. Nah, sehingga orang yang beristighfar, ulama yang beristighfar, tidak ada namanya salah. Makanya orang berpikir itu kata Syekh, tidak ada ibadah yang pahalanya melebihi proses berpikir, maksudnya ibadah sunnah. Nah, Bapak Ibu yang akan hormati, karena itu pernah terjadi pada masa Rasulullah SAW. Ada 2 sahabat. Dilalah 2 sahabat ini melakukan bepergian. Pas mancing waktu sholat, dilalah waktu itu golek banyu boten enten. Akhirnya keduanya melakukan apa? Melakukan apa? Sholat dengan apa? Tayamum. Nah, begitu selesai sholat, kemudian melanjutkan perjalanan. Dilarang belum selesai waktu sholat, artinya waktu sholat masih ada, di tengah jalan menemukan air. Jadi misalnya kalau jenengan laku waktu zuhur, asarnya kan jam 3 kurang ketengah, kurang seperempat nih. Nah, dilarang jam setengah 3 sudah menemukan air di jalan. Padahal tadinya sudah sholat dengan tayamum. Akhirnya sing jauh, loh, krono waktu sholat masih ada, mancing waktu sholat dulu asar belum masuk, dan ini sudah ada air. Ayo mengulang sholat kembali dengan wudu. Dari sini enggak, oh tadi kan kita sudah sholat. Nah, adapun air ini ditemukan setelah sholat. Umpama kula jenengan ngalami kaya niki seperti sahabat ini, milih pundi? Mengulang sholat dengan wudu kembali karena waktu masih ada, atau sudah tidak perlu sholat karena tadi wis golek banyu gak ono dan sudah melakukan tayamum dan sudah selesai sholat. Coba ibu tanya, sing ngulang sholat dengan wudu angkat tangan. Halo? Utawa jenengan sing gak ngulang tetep dengan tayamum angkat tangan. Teman kabeh. Bapak-bapak mengulang atau badan? Kalau saya mengulang, ada yang tidak mengulang. Jadi diajak, saya mengulang angkat tangan. Yang tidak mengulang silakan angkat kaki. Nah, kenapa kamu mengulang, Pak? Lebih mantap benar ya. Karena waktu sholat masih ada. Tayamum itu kan diperintahkan kalau tidak ada air. Oke. Ternyata 2 sahabat ini berbeda pendapat. Sing siji mikir seperti pikiran jenengan. Wong ini kan waktu
sholat masih ada dan air sudah ditemukan, maka supaya lebih mantap mengulang sholat dengan wudhu kembali. Tapi sholat bacaan satunya enggak, aku tetap tidak mengulang. Karena apa? Tadi aku sudah sholat dan sudah mencari air, karena ada pun saya ingin menemukan air kan masih balik sholat. Akhirnya kedua-duanya sowan lapor dan kepada Rasulullah SAW. Kan di Nabi kan masih ada, sehingga sing leres pundi kan Nabi kan ngoten. Lho ngoten iki lho dawuh kan Nabi. Langsung dawuh. Ashabta sunnah. Kamu yang tidak mengulang sholatmu tetap dengan tayamum, maka itu adalah sesuai dengan ajaran. Wis benar. Sebab dalam ajaran Al-Quran kan walam tajidu ma'an fatayammamu sholidan. Kalau tidak ada air maka sholat dilakukan dengan tayamum. Berarti benar. Nah, terus kemudian gak ngomongin bener aku. Hati sekarang ngomong jadikan bener palingnya. Soalnya lu kan gegeran. Yang kedua untuk mengomentari yang mengulang, Rasulullah jawab itu, laka ajroni, awakmu yang mengulang dapat 2 pahala. Pahala pertama karena tayamum, pahala kedua karena berwudu. Aku ganjarannya. Artinya apa Bapak Ibu? Ini menunjukkan bahwa ketika proses berpikir dilakukan, ternyata tidak ada yang disalahkan oleh Rasulullah SAW. Nah, inilah oleh karena itulah kalau dengan istiqomah ngaji ini adalah merupakan salah satu bagian dari proses berpikir, maka pahalanya sungguh luar biasa. Sampai-sampai dalam satu riwayat Rasulullah dawuh, man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu thariqan ilal jannah. Sapa wong sing melangkah ke dunia menuju majelis ini, niat ngaji seperti panjenengan sedaya pagi ini, sahalallahu lahu thariqan ilal jannah. Gusti Allah bakal gampang besok dalam masuk mana? Ke surga. Masya Allah. Kalau jenengan nanti dulu punya akhirat besok bisa dan dipertemukan kembali sampai nanti di surganya Allah. Barokah istiqomah ngaji. Allahumma pintu ke surga selalu terbuka. Siapa orangnya bisa ke sana, asalkan saja baik amalnya.
Masya Allah, miliaran omsetnya. Itu juga uang. Orang zina itu juga nggak gratis loh. Kita mau bayar, tapi juga banyak peminat. Kita mau jalan ke neraka mahal harganya, namun anehnya banyak yang suka. Berbuat dosa memanglah mudah, jangan turuti godaan setan. Jangan turuti godaan setan yang hanya akan menjerumuskan. Selawat ya Rasulullah, salamun alaik ya Rabbi selanjutnya Syekh An-Nawawi Al-Bandari mengutip pendapat jumhur ulama begini, an jumhuril ulama annal fikrata ala khamsati awjuh. Berdasarkan pendapat mayoritas para alim ulama, berfikir yang pahalanya, kebaikannya, kemuliaannya melebihi ibadah sunnah 60 tahun. Itu diantaranya ada 5 perkara. Yang pertama, fikratun fi ayatillah, berfikir tentang tanda-tanda kekuasaan Allah, berfikir tentang kebesaran Allah. Ya tawalladu minha tauhid wal yaqin, bisa melahirkan tauhid, keimanan dan keyakinan kula panjenengan sedaya kepada Allah semakin kuat. Yang nomor kali, wa fikratin fi ala'illahi yatawalladu minhal mahabbah wa syukur. Nek kula jenengan sering berpikir tentang anugerah-anugerah Allah ingkang diparingaken dhateng kula panjenengan sedaya, maka akan melahirkan, akan menumbuhkan rasa cinta dan syukur kula jenengan kepada Allah. Sing nomor 3, wa fikratun fi wa'dillah yatawalladu minhar rabbah. Ning kula jenengan sering berpikir tentang janji-janji yang telah diberikan oleh Allah kepada kula jenengan. Ning wong ibadah besok akan mendapatkan pahala dan mendapatkan imbalan surga, akan diselamatkan, dibahagiakan oleh Allah. Ning kula jenengan memperbanyak wiridan, pikirin Gusti Allah, maka akan dipermudahkan setiap langkah dan jalan hidup kita. Ning kula jenengan mikir niku sering, maka akan melahirkan sifat semakin cinta dan Gusti Allah, semakin semangat ibadah Gusti Allah. Sing nomor sekawan, wa fikratun fi wa'idillah. Kalau kula jenengan sering berpikir tentang ancaman Gusti Allah bagi orang yang banyak melakukan kesalahan dan dosa, pasti nanti akan disiksa di kubur maupun di akhirat. Maka yatawalladu minhal haibah, akan melahirkan sifat semakin wedi nang Gusti Allah. Sing nomor gangsal, wa fikratun fi taqsiri nafsi anil ta'ah ma'isanillahi ta'ala ilahi yatawalladu minal haya. Nek kula jenengan sering berpikir tentang kekurangan diri kula banyak sedaya di dalam rangka ibadah Gusti Allah, sementara Allah banyak berbuat baik kepada kula panjenengan, maka akan melahirkan
sifat malu izin datang Gusti Allah. Bapak Ibu kan hormati satu sekarang pertama berpikir tentang tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan ini seringkali kita mengabaikan dan mungkin tidak pernah melakukan, termasuk pulau ini. Pulau ini gak ada istri. Pas saat COVID kemarin, yang namanya Delta itu kan pagi siang sore hampir setiap hari masjid mengumumkan ada orang yang meninggal dunia. Kita dilala waktu itu istri pulau kena COVID di masa Delta yang gawat-gawat itu, dirawat di rumah sakit RSI Jemur. 10 hari pertama bisa komunikasi, semakin sesak dan langsung tidak sadar dibawa ke ICU, ke ruang khusus yang tertutup itu, bukan oleh sama. Dan itu pasang ventilator, kemudian semua alat dipasang, seperti cakap. Nah, waktu itu Bali juga kena. Subhanallah, karena piyambaknya sudah tidak kuat dirawat di rumah sakit, akhir paksa pulang kita dipulang dengan posisi sesek. Lo oksigen tabung besar itu ternyata mahal, untuk membantu iso nafas itu mahal. 1.200.000 itu harga normal. Lah waktu itu karena banyak orang yang membutuhkan, bahkan rumah sakit sendiri pakai kosong, itu harganya menjadi naik 2 juta sampai 2.500.000. Lah tabung kecil yang durasinya hanya 12 jam, yang tabung besar 24 jam sehari semalam. Sing tabung kecil itu 12 jam, itu harganya 600 sampai 1.500.000. Masya Allah, saya kemudian membayangkan umpama dengan sehari semalam habis 2 juta saja, berarti umur pulau jenengan dia itu kan ini berapa miliar, 8 triliun. Kita mau benar? Nah, jadi misalnya saat bulan mawar kalau sehari 2 juta 24 jam yang harga tabung besar 10 dino 20, dan itu 10 dino suwi 3 juta. Nah, terus dodol misalnya subhanallah. Nah, sampai lahir sampai sekarang mulai dengan tidak pernah pakai bantuan oksigen untuk nafas. Berapa itu hanya nafas saja. Kita mau betul. Nah, kalau jenengan nanti mikir macam itu, masya Allah, kalau kita sering berpikir, ya Allah, semakin yakin semakin besar keimanan Allah dan Gusti Allah. Waktu itu istri saya semakin drop dilarang pulang ini setiap pagi siang sore nyambangi di kanan kirinya itu mesti orang digelandeng betul Pak. Wong mati pulang di kanan, ya Allah, oleh bojo kula mati pulang ini kabeh karo sapa ngono dia. Akhirnya pulang itu matur yang bisa guru-guru kabeh jadi itu lah, itu namanya Prof. Ali Aziz. Betul sih. Nanti isi gitu. Masya Allah. Itu ngeten. Pak Jazil, kondisi koyo ngene iki wis sampai tinggal sholat, rukuk 50 menit, sujud 15 menit. Wis gak usah jaluk macam-macam, naluk matur Gusti ya Allah, pun kula pasrah. Terserah panjenengan. Akhirnya kula lampai saya itu begitu rukuk pun Gusti kula pasrah panjenengan. Lha niku terus iya, pasrah kan total. Namanya pasrah itu kan harus manut apa sih dari keputusan Gusti Allah. Sudah tidak punya pilihan. Umpama diparingi waras alhamdulillah,